Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, di kali ini kita santai-santai dulu santai lagi ya. Kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang ada yang dari YouTube, ada yang dari TikTok juga. Oke. Nah, sama ya mungkin beberapa yang reaction aja lah. Iya. Nah, langsung ke pertanyaan pertama. Ini wah bisnis nih ya. Bisnis sih udah pasti Banyak yang nanya ya. banyak yang nanya nih. Nah, pertama, bisnis apa Bang yang berpotensi untuk dikembangkan di 2023? Oke. Kira-kira apa? 2023 ya. Iya. Menurut gua pertama pasti bisnis e-commerce. Oke. E-commerce itu kan makin lama makin berkembang ya. Online menurut ya, gua. maksudnya. Online. Oke. Walaupun Tokopedia di tahun ini tuh naikin lumayan kenceng juga sih fee untuk Iya, Shopee seller. juga sih. Gua dengar Iya, dengar sih Shopee juga. lumayan. Tetapi Naik juga. saya rasa masyarakat itu tidak bisa menghindari sih ya. Karena Iya, iya. se-convenience itu gitu. Iya, Jadi betul. bagi teman-teman mau berbisnis boleh juga coba Tokopedia ataupun Shopee ya. Kita sih gak di-endorse ya, cuman itu salah satu. Yang kedua itu menurut tren bisnis makanan itu mulai ke harga makanan yang murah. Oke. Jadi tahun 2014 itu tren bisnis makanan itu sempat di harga yang mahal. Seperti 2014 dulu, 2014, 2013 ya, sampai 2015. Itu trennya itu yang mahal, seperti stick raclette cheese dulu, kalau kita pernah dengar. Terus fine dining apa, itu semua dulu hype banget. Sekarang itu yang hype itu yang murah, seperti mie gacoan, yang dimana mie sue kan? Iya, mie sue kan fenomenal banget. Iya, di mana-mana. Gitu. Betul. Kenapa? Karena ya tidak bisa dipungkiri COVID ini bikin kita itu juga engos-engosan gitu ya dalam bisnis ya. Jadi pasti banyak yang terdampak sehingga bisnis makanan yang murah biasanya trennya akan tetap bagus menurut gua. Iya, mungkin jadi inceran orang lah ibaratnya ya. Bahkan kita juga maksudnya orang-orang yang kelas menengah atas pun pasti juga kepikir untuk cobain yang murah-murah juga sekarang gitu loh. Udah mulai berhemat juga gitu. Oke. Jadi tadi itulah ya jawabannya. Iya, kira-kira itulah ya. Oke, nah kita lanjut nih pertanyaan. Kok udah pernah bahas nyari partner bisnis yang tepat belum ya? Kalau belum, boleh dong tipsnya. Gitu. Oke. Sebenarnya partner bisnis ya, saya pada sebenarnya partner bisnis ya sebenarnya. Kita dalam bikin channel ini dalam banyak hal lah ya Mon ya, dari dulu ya. Iya, tapi kalau urusan cari partner bisnis ini susah-susah gampang sih. Betul. Nggak ada satu teori yang fix gitu loh. Ini buat nyari partner bisnis yang pasti begini. Betul. Ya kita kebetulan berteman dari kuliah, udah lama. Lalu juga memang main bareng lah dari dulu. Iya. Ya akhirnya ya memang dalam waktu kita lulus kuliah kita kebetulan juga kerja ya barengan segala macam. Jadi ya kayak sekarang sih. Jadi kita biasanya apa-apa ya kita sering bicarakan ya Mon ya. Kayak saya ketemu peluang apa, Desmond ketemu peluang apa, biasanya kita bicarakan kalau tertarik kita jalankan gitu ya. Jadi ya pada dasarnya menurut kami sih gak ada cara fix. Gak ada patokan. Mungkin ya bisa dilihat dari teman-teman terdekat juga. Betul. Apa ada yang memang sevisi, sepemikiran. Kalau memang dari awal rasanya cocok, secara cara pikirnya berbeda banget, lalu juga secara apa ya konsep kerja, cara kerjanya beda banget, ya mungkin perlu dipertimbangkan. Betul. Tapi kebetulan kami ini menurut gue ya saling melengkapi. Betul. Misal dia tipenya yang mungkin untuk menyampaikan sesuatu lebih biasa, mantap nih, lebih sering. Kalau saya mungkin untuk urusan rapi, betul. lalu mungkin urusan misal postingan segala macam itu saya bisa lebih bagus. Saya lebih bagus di sana. Nah, jadi ini urusan saling melengkapi lah. Saling melengkapi gitu. Saling Tapi melengkapi. urusan carinya gimana ya dilihat sih di sekitarnya. Iya. Mungkin sih itulah ya kalau untuk cari. Sebenarnya banyak orang selalu merasa bisnis itu jalan dari orang-orang yang di depan. Oke. Padahal nggak juga. Yang di belakang ini sama pentingnya sebenarnya. Iya. Karena kalau seandainya kita jual saja, yang produksinya terhambat gimana? Iya, kan nggak ada gunanya sebenarnya kan. Jadi saling melengkapi. Dan satu sih tipsnya, apapun itu diomongin di depan. Ya. Kalau bisa diobrolin dulu konsepnya gimana, ke depannya gimana, pas macam sehingga pas perjalanan itu nggak salah paham. Iya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Oke. Kok di bisnis apa perlu banget ya merhatiin hal non teknis kayak show, elemen,
feng shui gitu ya. Nah, gimana menurut lo perlu gak? Sorry banget guys, kebetulan gue itu gak terlalu perhatiin hal itu. Tetapi gue bukan fanatik yang mengatakan bahwa itu gak bener. Enggak juga. Jadi kalau seandainya itu kita bisa kerjakan, ya kenapa enggak? Contoh, kalau memang orang bilang bisnis itu pas hari pertama buka harus taruh bunga seandainya ya. Misalnya. Ya kalau gampang ya kerjain aja kalau gitu. Memang bisa ditaruh ya udah ditaruh. Ditaruh aja. Tetapi jujur kalau saya pribadi, saya gak terlalu percaya. Tetapi menurut saya itu dari mindset. Orang yang percaya bukan berarti jelek, enggak. Kalau itu bisa meyakinkan dia terhadap bisnisnya, ya kenapa enggak? Dengan dia lakukan taruh bunga lah, ini hitung hari gitu ya. Kalau bisa membantu, ya kenapa dilakukan. Enggak? Gitu. Jadi tapi nggak perlu kayak berlebihan lah. Oh, bisnis gua nggak jalan gara-gara elemennya beda. Kemarin bunga gua nggak taruh nih pas buka. Betul. Ya nggak juga sih. Apa misalnya memang posisinya nggak bagus aja, misal tempat tokonya apa ya? Ya kalau dia jual nasi gorengnya nggak enak, terus dia bilang elemen dia air, dia nggak boleh bisnis api, nyambung sih. Memang nggak enak aja. Memang nggak enak aja nasi gorengnya gitu. Nah, Kak, bikinin dong cara hadapi overthinking tentang masa depan atau kayak takut akan sesuatu yang belum terjadi. Wah, ini pertanyaan bagus ini. Gimana menurut lu? Nah, ini gua nanti lu boleh nyambung ya mana? Ya, overthinking itu jujur gue itu tipikal overthinking karena mungkin terbiasa dalam hal mungkin dalam bisnis, dalam kerjaan gitu ya. Kita itu kemampuan overthinking kita itu harus kita latih juga sebenarnya, gak selalu jelek overthinking ini. Karena kalau sebenarnya lu gak overthinking, lu gak bisa antisipasi banyak hal. Tetapi overthinking ini di beberapa titik ini mengganggu sebenarnya. Kalau berlebihan. Sebenarnya gini, jangan pernah mau menyelesaikan masalah di masa depan sekarang. Itu poinnya. Kenapa masalahnya aja belum terjadi? Lu mau selesai sekarang, mau selesai apa? Contoh, kita pikir nih, kita katakan masuk kontainer dari luar negeri. Kita udah mikir kalau kontainernya di bea cukai, ketahan, gua harus ke pengadilan, gua harus urus ini gimana ya? Udahlah, gua sekarang cari dulu pengacara apa segala macem gitu buat urus. Ya itu sih lu si boncos, bos. Orang masalahnya belum kejadian, lu udah bayar gitu kan. Jadi biasakan gitu. Kalau lu sendiri, Man? Overthinking ini menurut gua kita pasti ngalamin sih semuanya. Jadi kabar baiknya lu tuh nggak sendiri. Iya, betul. Kabar buruknya yang bisa ngerasain cuma lu sendiri. Bukan orang lain. Jadi pada dasarnya yang gua paham, yang gua pelajari itu sebenarnya overthinking ini kita ini entah terlalu sibuk dengan masa lalu atau terlalu sibuk ke depan. Sebenarnya itu poinnya sih itu. Jadi yang udah lewat nih kita ini selalu menyesali atau kita rasa seharusnya dulu gua nggak melakukan itu, ada penyesalan. Yang ke depan kita ini selalu antisipasi, pengen sesuatu yang belum terjadi ini kita bisa jawab sekarang. Misal contoh, gua khawatir kalau nanti gua punya anak, duit gua nggak cukup, orang anaknya belum punya. Betul. Atau misal gua takut bulan depan misal gua ada urusan apa, gua takut itu nggak lancar. Ya sebenarnya kalau gue fokus ke saat ini, apa yang bisa gue lakukan, itu akan lebih membantu. Gue tahu ini gak gampang, karena pas overthinking lagi menyerang, ini sangat-sangat sulit. Tapi tipsnya satu, tarik nafas, balik ke saat sekarang, ke saat ini juga gitu. Karena yang ada ini sekarang, bukan ke depan atau ke belakang. Tipsnya itu, jadi semakin kita bisa fokus ke saat ini akan semakin bisa ditanggulangi. Tapi kalau kitanya biarin nih, dia ombang-ambing ke depan ke belakang itu terus yang kita sibukin, yang sebenarnya juga fantasi yang kita tentang ke depan atau yang sebelumnya, ini akan sulit. Tapi sebisa mungkin hadir di saat ini, kita tarik nafas. Ya itulah gunanya sebenarnya ada meditasi segala macam tuh. Sebenarnya tujuannya itu biar kita itu lebih awas dengan apa yang muncul dalam pikiran kita. Oke, wah perfect. Teori lah ya, teori mah gampang diomongin. Nah ini reaction dulu lah ya. Oke. Nah, biar santai dulu ya. Biar santai nih. Ini ceritanya waktu itu kita post tentang bisnis nih. Harus realistis. Nah jadi nih berarti mantan yang bilang realistis setelah ngeghosting, gue cuma dianggap bisnis bagi dia. Suwe banget.
Gila, sumpah ini orang sih lucu loh. Sumpah. Pak Ferry ya. Pak Ferry, waduh, thank you loh Pak Ferry ya. Udah komen. Ini komen-komen gini bikin kita. Ini yang penting nih. Iya, bikin Komen kita yang makin. Oke. Nah, oke, kita lanjut nih. Kalau bisnis ngajak temen, tapi jadi karyawan sekaligus partner, mikir gimana? Sebenarnya itu nggak masalah sebenarnya. Banyak yang komen juga sih dari cerita awal kalau bisnis pasti untung, orang nggak bakal ajak kita. Iya. Itu menurut gua bener, tetap bener. Tetapi yang harus diperhatikan itu pasti. Jadi kalau bisnis untung, orang ajak kita itu mungkin. Iya. Cuman kalau yang pasti nggak bakal ajak kita. Misal, ya, wah ini pasti lah, lu tinggal taruh duit atau apa. Kalau dia tahu ini pasti dia akan secure sendiri. Iya. Gitu. Tapi kalau bisnis ini potensi untungnya gede, ya harus berjuang bareng apa, ya itu saya ya fine aja. Fine aja sebenarnya gitu. Ya yang paling penting itu pertama kan mau jadi sebagai karyawan juga. Iya. Jadi harus dibicarakan benefit. Banyak selisih paham itu pas masuk itu bilang lu bantuin gua ya. Gampang lah nanti. Gitu. Iya. Ekspektasi dia sama ekspektasi saya kan berbeda. Betul. Dia punya kehidupan, saya juga punya kehidupan. Benar nggak? Saya punya keluarga, dia juga punya keluarga. Itu yang sering bikin miskom ya? Itu sering bikin miskom. Sehingga di tengah perjalanan itu yang jadi hambatan biasanya. Jadi kalau bisa, itu dibicarakan sebaik mungkin. Jangan sungkan ngomongin gaji, benefit, tunjangan, apa segala macam. Kalau kamu akan masuk sebagai karyawan ya. Mending di depan daripada... Mending di depan, daripada nanti di tengah perjalanan baru ngomong nggak enak. Iya, ntar malah repot gitu ya. Jadi paling enak di depan. Nah, lanjut. Saya bangkrut 5 kali selama 20 tahun. Baru kemudian lancar jaya sentosa 3 tahun ini. Nah, lu ada cerita serupa gak? Sebenarnya bisnis itu banyak kan kayak gini. Sebenarnya. Jadi orang itu selalu mikir bisnis pertama kali toko pasti sukses gitu loh. Banyak kan di dunia ini bisnis itu ya kayak gini, bangkrut berkali-kali, akhirnya suatu hari berhasil. Atau mungkin ada juga yang awalnya berhasil banget, terus bangkrut. Iya, bangkrut gitu. Baru akhirnya mungkin berhasil lagi atau ya bisa aja nggak berhasil lagi gitu. Iya, atau bisa juga sih orang coba dan berhasil terus sampai dia meninggal, itu bisnis. Ya ada juga gitu. Ada juga, tapi itu segelintir. Banyak kan mah enggak, kayak gue lah dulu kan gue bisnis iPhone. Itu juga bukan bangkrut sih, cuannya udah gak memadai, akhirnya tutup. Terus bisnis ya dulu lah kita bisnis begitu banyak kan, coba ini coba itu, jual beli emas apa segala macem gitu. Jadi wajar. Iya. Jadi sebenarnya ya pada dasarnya kita nggak bisa cuman lihat orang tuh wah dia berhasil gitu. Ya nggak ada yang tahu sih, karena ini siklus ini berputar terus. Mungkin kayak 10 tahun lalu bisnis di Mangga 2 misal, mungkin begitu masih berjaya gila, ya. Keren nih lu punya toko di sana, tapi mungkin saat ini nggak sebagus itu gitu. Orang bisa tanpa toko punya online shop, bikin online shop gitu, tanpa harus bayar sewa dan lain-lain gitu. Betul banget. Oke, ini yang terakhir ya. Mohon masukan kok, saya nggak punya rumah pribadi, tapi saya mulai bangun beberapa kontrakan untuk disewakan. Sedangkan saya sendiri ada di luar daerah, saya ngontrak. Menurut gua ini salah satu jiwa bisnisnya udah ada nih. Menurut gua. Jadi mengutamakan fungsi, income. Iya, mengutamakan fungsi daripada kepemilikan. Jadi salah satu jiwa pebisnis yang paling penting adalah mengutamakan fungsi daripada kepemilikan. Kepemilikan ini emosional, fungsi ini itu rasional. Gitu. Jadi contoh, kalau seandainya kita memang nggak cocok beli di sebuah daerah, rumah memang belum cocok, ya gak usah beli dulu, kita sewa dulu. Coba dulu gitu. Betul. Nah, kalau di sebuah daerah kita lihat rumah di sini cocok kita beli dan kita sewakan bagus, kan nanti uang sewanya bisa buat sewa di sana. Jadi mengutamakan fungsi daripada emosional. Nah, tapi memang sih kalau kesannya kita gue udah beli rumah, gue umur segini, kayak ada kebanggaan sih, ada emosionalnya gitu. Betul, memang kita pengen punya kepemilikan itu, justru kita suka sebenarnya. Tapi percayalah, gak ada yang peduli. Iya sih. Kayak gak ada yang peduli lu punya rumah 10, 20 ya. Kalau seandainya lu itu nantinya bikin lu susah doang ke depannya gitu. Kalau lu punya rumah 10 yang lu sewain dan 10-nya untung ya bagus banget gitu. Jadi kalau dalam pebisnis itu paling penting satu, jangan emosional, pakai rasional. Tapi ya memang sih, mau kita tinggal di rumah yang jelek, bagus, habis itu sewa beli juga. Iya. Pada dasarnya mungkin
nggak ada urusan sih sama orang lain. Lebih penting dalam diri kita sebenarnya perasaan kita gimana nih? Apa kita memang udah mantep untuk beli atau atau sewa, atau mungkin kita beli di satu tempat kita rasa itu cocok untuk dikontrakin, akhirnya duit itu kita pakai untuk kita misal sewa di rumah yang kita pengen gitu juga bisa. Jadi opsinya nggak terbatas ya harus beli langsung atau gimana? Iya, betul banget, betul banget. Jadi ya kurang lebih itu reaction kita untuk jawab pertanyaan, dan tadi ada reaction satu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Thank you yang udah kasih pertanyaan. Thank you banget gitu, dan udah komen. Ya kita merasa ya bersyukur dihargai juga teman-teman bertanya dan juga kasih reaction. Oke, itu aja dari kita. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.